Kita sering mendengar kata reformasi birokrasi. Tapi, apa jadinya jika perubahan hanya berhenti di kata-kata? Di balik meja-meja kantor pemerintahan, ada sistem yang sedang berjuang hidup. Sistem merit, sebuah upaya agar jabatan diberikan pada yang pantas dan bukan yang dekat. Sistem merit yang seharusnya menjadi benteng utama untuk melawan praktik nepotisme. Namun, pada kenyataannya, di banyak daerah, relasi kekuasaan masih lebih berpengaruh dibandingkan kompetensi. Masalahnya bukan pada aturan, akan tetapi kebiasaan lama yang menganggap bahwa kedekatan lebih berharga daripada kemampuan. Dan disinilah kita mulai berbicara tentang perjuangan, tentang sebuah harapan birokrasi yang adil dan profesional. Di balik setiap perubahan besar, selalu ada perlawanan kecil dari kebiasaan lama. Birokrasi bukanlah sekedar sistem kerja, namun cermin nilai-nilai manusia yang menjalankannya. Ketika kata layak mulai digeser oleh kata dekat, disitulah makna merit hilang dari wajah bangsa. Banyak yang berpikir nepotisme itu hal yang kecil, sekedar bantuan sesama. Namun, dari hal kecil itulah lahir ketidakadilan yang besar. Pegawai berprestasi kehilangan kesempatan, masyarakat kehilangan kepercayaan. Reformasi birokrasi bukanlah soal peraturan, tapi soal bagaimana negara menghargai kerja keras setiap warganya. Sistem merit diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Tujuannya jelas, untuk memastikan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN yang dilakukan secara adil, berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Jabatan seharusnya tidak diberikan karena anak siapa atau orang dekat siapa, melainkan karena seseorang memiliki kemampuan dan juga layak untuk memikul tanggung jawab tersebut. Akan tetapi, data dari Komisi Aparatur Sipil Negara memperlihatkan sekitar 25% instansi yang benar-benar menerapkan merit system. Artinya, jalan menuju birokrasi yang bersih masih panjang. Di banyak instansi, sistem merit sebenarnya sudah dipahami, tetapi hanya belum saja menjadi budaya. Regulasi sudah ada, prosedur sudah disusun, tapi komitmen untuk menjalankannya seringkali goyah ketika berhadapan dengan kepentingan politik. Nah, disinilah tantangan terbesar kita, yaitu membangun integritas dan bukan hanya membangun aturan. Banyak ASN muda yang sebenarnya mempunyai kompetensi luar biasa. Mereka mengikuti diklat, mengembangkan diri, dan menunjukkan kinerja yang konsisten. Namun, tanpa sistem merit yang kuat, potensi ini sering tenggelam oleh permainan kekuasaan. Jika meritokrasi berjalan dengan benar, birokrasi akan menjadi tempat yang kompetitif secara sehat. Pegawai akan termotivasi untuk bekerja lebih baik, bukan untuk mencari kedekatan dengan pejabat tertentu. Contohnya dapat dilihat pada Mataram pada tahun 2022. Meskipun seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi telah diberlakukan, aroma nepotisme dan juga intervensi politik masih terasa di balik proses itu. Ada pejabat yang terpilih bukan karena hasil uji kompetensinya, melainkan karena kedekatannya dengan petinggi daerah. Komisi Aparatur Sipil Negara akhirnya memberikan rekomendasi korektif agar proses itu diperbaiki. Kasus ini menjadi pelajaran bahwa sistem merit harus ditegakkan sepenuhnya dan tidak dijalankan hanya sepenuh formalitas. Namun perjuangan memperkuat sistem merit bukan hanya tentang menindak pelanggaran,
Ini juga tentang membangun kesadaran kolektif bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan hadiah atas loyalitas politik. Setiap pejabat, setiap panitia seleksi, setiap pimpinan daerah punya peran untuk memastikan proses berjalan bersih. Kita sering lupa bahwa manipulasi seleksi bukan hanya persoalan individu yang mendapatkan jabatan. Ini persoalan ekosistem. Ketika satu proses dibiarkan menyimpang, ia membuka ruang bagi penyimpangan-penyimpangan berikutnya. Dan dari sini, kepercayaan publik perlahan akan terkikis. Di beberapa daerah, tekanan politik bahkan terjadi secara halus, tidak selalu berupa instruksi langsung, kadang hanya berupa sinyal atau harapan yang tidak tertulis. Disinilah integritas birokrasi diuji. Apakah ia berdiri tegak atau justru ikut mengalir bersama arus kekuasaan? Tapi meski jalannya panjang, perubahan tetap mungkin. Setiap ASN yang memilih jujur, setiap seleksi yang berjalan objektif, setiap keberanian untuk menolak intervensi, semua itu adalah bagian dari proses memperkuat meritokrasi. Dan pada akhirnya, birokrasi yang profesional bukan hanya mimpi, melainkan hasil dari upaya yang terus tetap dijaga. Sistem merit bukan sekedar aturan administrasi. Ia adalah cara untuk menanamkan nilai keadilan di tubuh birokrasi. Selama budaya asal orangnya dekat masih mengakar, upaya reformasi birokrasi akan terus terbelenggu oleh kepentingan pribadi. Kita butuh pengawasan digital yang transparan dan peran Komisi Aparatur Sipil Negara yang lebih kuat agar memastikan keadilan berjalan. Dan yang paling penting, kita butuh kesadaran moral dari para pejabat bahwa kekuasaan ialah bukan hak, tapi kekuasaan merupakan sebuah amanah. Setiap pelanggaran meritokrasi mungkin terlihat sepele, hanya satu jabatan, hanya satu keputusan, tapi dampaknya berlapis. Ketika satu jabatan diberikan pada orang yang tidak layak, maka kualitas pelayanan publik ikut menurun. Ketika orang yang kompeten diabaikan, motivasi untuk berprestasi ikut padam. Dan ketika nepotisme dibiarkan menjadi kebiasaan, masyarakat perlahan belajar untuk tidak percaya pada negara mereka sendiri. Oleh karena itu, setiap rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, setiap investigasi, dan setiap penolakan terhadap intervensi politik bukan hanya masalah administrasi. Itu adalah upaya mempertahankan masa depan birokrasi kita. Kita sering lupa bahwa birokrasi bukan sekedar sistem kerja, tapi birokrasi ialah sistem nilai. Setiap keputusan yang tidak adil, sekecil apapun adalah luka bagi kepercayaan publik. Keadilan tidak akan datang dari atas kalau kita di bawah tidak berani menuntut transparansi. Digitalisasi seleksi aparatur sipil negara, pelaporan publik, dan evaluasi kinerja harus menjadi alat kontrol, bukan sekedar formalitas. Dalam setiap langkah kecil menuju keadilan, ada harapan besar bahwa generasi muda akan melanjutkan perjuangan ini, menjaga agar birokrasi tetap bersih, profesional, dan bermartabat. Reformasi birokrasi bukan sekedar mengganti sistem, melainkan memperbaiki cara pikir manusia di dalamnya. Sistem merit adalah kompas bagi birokrasi penuntun menuju profesionalisme dan pemulihan kepercayaan publik. Nepotisme mungkin belum sepenuhnya hilang, tapi langkah menuju keadilan adalah sebuah kemenangan kecil bagi bangsa. Pada akhirnya, jabatan bukanlah hadiah untuk yang setia, tapi tanggung jawab untuk yang layak. Dan disinilah keadilan birokrasi menemukan maknanya. Banyak dari kita tumbuh melihat bagaimana jabatan dipertukarkan seperti benda, bukan amanah. Dan ketika suara keadilan kalah oleh suara kedekatan, kepercayaan masyarakat perlahan ikut retak. Tapi justru dari retakan itulah perubahan menemukan ruang. Setiap kritik, setiap laporan, setiap gerakan kecil menuju transparansi adalah bukti bahwa masyarakat tidak tinggal diam. Sistem merit bukan hanya alat, namun sebuah pengingat
bahwa bangsa ini masih punya mimpi. Mimpi tentang negara yang memuliakan kerja keras di atas segalanya.